Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin dan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya Ahmad Iskandar. Kita masih melanjutkan di seri tematis menjadi programmer berbasis Python ya. Nah, di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan sedikit konsepnya. Nah, di pertemuan ini saya ingin langsung mempraktekkan. Kita akan langsung praktek di topik membuat program prediksi untuk data penjualan ya eh, dengan algoritma linear regression. Kemudian kita menggunakan bahasa programan Python ya. Dan di pertemuan ini akan dua praktek yang saya sharing dan live coding seperti biasa ke teman-teman. Pertama adalah kita akan download data langsung dari Kaggle, featuring di Bitnet ya di Python. Kemudian yang kedua dari dataset yang pilih tersebut kita akan membuat codingannya untuk membuat algoritma membuat scatter plotnya ya supaya nanti kalau prediksi si penjualan itu jadi paham. Misalkan gini, si penjualan kalau bulan ini katakanlah mungkin kalau di penjualan itu kan bisanya barang ini harganya berapa gitu ya. Nah, kita akan langsung praktekkan, tapi sebelum itu sebenarnya saya ingin snapshot dulu ada sedikit teoritis yang ingin saya sharingkan ke teman-teman ya. Mungkin snapshot saja. Jadi kenapa? Karena saya ingin di pertemuan ini memang saya berbasis banyak di programmingnya, codingnya ya. Tetapi memang mungkin untuk yang awal-awal seperti apa sih linear regression itu ya. Nah, ini saya mengambil materi dari PT IIK 2014 dari Universitas Brawijaya ya. Ya akan snapshot saja mengenai nah regresi itu apa. Ya, teman-teman kita perlu pahami dulu di pertemuan yang lalu di intro machine learning saya jelaskan bahwa kalau unsupervised learning, bahwa supervised learning itu ada bisa prediksi, bisa klasifikasi ya. Nah, kita akan fokus dulu di beberapa yang prediksi. Nanti kita juga akan coba menggunakan klasifikasi dan sekaligus regresi. Misalkan menggunakan decision tree, menggunakan ID tree, kemudian kita pun menggunakan decision tree regressor, menggunakan random forest regressor itu ya. Oke, jadi si regresi itu adalah ini untuk membangun model untuk memprediksi nilai dari data masukan yang diberikan. Saya sampaikan intro di awal itu bisa data yang memang real, misalkan kita selaku peneliti, kami dan tim, maksudnya para profesor kami melakukan penelitian di bidang urban forest machine learning ya, berbasis remote sensing. Jadi kami datanya mengambil geospasial, itu datanya real. Kemudian kami konversi beberapa katakanlah indikator-indikator yang kami teliti, di antaranya adalah NDPI-nya, FCD, LSD-nya. Kemudian kita olah menggunakan machine learning. Nanti kita analisis bagaimana sih perbandingannya untuk katakanlah sustainability urban forest atau hutan kota yang ada di Jakarta ya. Nah, jadi prediksi ini berbeda dengan klasifikasi. Nah, jadi kalau klasifikasi itu kan dianggap sebagai salah satu jenis prediksi. Sebenarnya di dalam beberapa algoritma eh, seperti double-double, tapi teman-teman jangan jangan bingung nanti. Biasanya akan tetap bisa digunakan dengan fungsi yang berbeda. Misalkan kalau kita menggunakan eh, decision tree, ada yang bisa kita gunakan untuk klasifikasi. Kemudian bisa juga digunakan untuk yang regresinya gitu ya. Nah, kalau klasifikasi digunakan untuk memprediksi label misalkan kelas, kategori, kita ubah labeling ya. Kemudian, nah metode utama untuk melakukan prediksi ini adalah membangun regresi dengan mencari hubungan antara satu atau lebih variabel independen. Jadi kita memerlukan variabel independen atau prediktor, misalkan kita sebut X dengan variabel dependen atau responden yang disebut dengan variabel Y. Nah, ini yang kita akan bahas sebenarnya di pertemuan ini. Saya akan langsung banyak coding nanti di linear regression ya. Nah, mungkin ada sedikit rumus juga ya yang secara umum banyak dipakai di linear regression ini adalah Y sama dengan A tambah B kali X. Nah, Y ini adalah variabel target.
atau hasil prediksi output. Misalkan kita akan memprediksi harganya gitu misalkan. Kemudian X ini adalah variabel independen atau feature input ya. Nah, A ini A ini adalah intercept. Nah, nilai Y saat X sama dengan nol. Nah, kemudian B ini apa? B ini adalah koefisien regresi atau kemiringan garis eh, untuk mengukur seberapa besar perubahan perubahan Y untuk setiap unit perubahan X. Nah, ini sebenarnya kalau kita gambarkan nanti ada beberapa grafik, misalkan nih yang linear regression, eh, ini tadi yang disebut dengan ada prediktor, jadi ada variabel dependen, ada variabel independen ya. Kemudian ini yang contohnya adalah curvilinear relationship ya. Nah, saya akan lebih banyak nanti implementasi kita langsung pembuatan kode programnya. Adapun untuk pembahasan detail mungkin insya Allah di pertemuan yang selanjutnya mungkin saya pun insya Allah ingin sharing mengenai kita membuat model matematiknya, kita menghitung rumusnya kalau di desain itu bagaimana menghitung dari mulai entropi, menghitung gain sampai penentuan si node itu dari mana gitu secara model matematisnya itu. Dan dari kedepannya insya Allah ini contoh yang strong relationship ya, jadi berdekatan antara si prediktor dan si ini variabel dependen dan independennya ya. Nah, contoh yang weak relationship ya, ini berpencar. Nah, ini contoh yang no relationship, ini datar ya. Nah, oke teman-teman, saya akan langsung kita praktekkan. Seperti biasa, saya ingin melakukan apa? Melakukan live coding ya buat teman-teman. Ini saya harus banyak-banyak geser. Nah, di sini saya ingin katakanlah membuat eh, baru ya, membuat baru misalkan pertama kita akan membuat ini dulu. Kita akan membuat hmm, saya lihat yang error. Pertama kita akan membuat oke, sebelumnya tadi saya sempat ini teman-teman ya. Kalau lagi santai saya suka ingin apa? Suka ingin coding-coding ya. Jadi berlatih-berlatih coding. Oke, sepertinya saya harus login dulu, restart dulu si akun dan navigatornya. Kita lompat dulu teman-teman. Kita mulai lagi dari awal. Kemudian kita coba. Oke, kita coba ulangi. Oke, jadi yang akan kita lakukan adalah pertama kita akan mendownload free dataset mengenai yang berhubungan dengan sales ya. Sales itu kan banyak, misalkan beberapa perusahaan besar mungkin banyak memberikan contoh ya. Hmm, hmm. Oke, ini udah running ya. Ya. Oke, kita akan menggunakan di folder yang biasa saya buat untuk sharing ke teman-teman di folder apa Python only. Nah, kemudian kita akan mulai membuat codingan. Kita pilih Python 3 ya. Kan ini yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan langsung import pandas svd. Nah, kita akan download dulu data ya, teman-teman ya. Kita akan download dulu data dari si Kaggle. Kemudian ceritanya kemarin masih ingat teman-teman ya, Kaggle dataset S, sorry, list dulu kayaknya ya. List S. Nah, data yang akan kita cari apa? Misalkan sales ya.
Oke, mungkin untuk lebih memudahkan, saya sudah membuat script kodenya. Jadi saya akan, oke, bagi dua ya. Ini mungkin saya perkecil sedikit. Oke, jadi perintahnya adalah pakai tanda seru Kaggle. Ini kemarin teman-teman kalau lupa diingat lagi ya. Jadi kenapa kita menggunakan Pandas? Kita akan menggunakan data frame, nanti akan mengolah data analitik ya. Kemudian untuk memilihnya tanda seru Kaggle dataset. Kemarin sudah saya jelaskan. Kalau yang masih bingung silakan lihat video YouTube saya yang berhubungan dengan bagaimana grabbing data dari Kaggle, featuring Jupyter Notebook atau Python ya. Nah, di sana saya jelaskan. Jadi teman-teman pertama harus buat create apa tuh Kaggle API, kemudian kita ada setting sedikit di eh, command prompt DOS ya. Atau kalau misalkan yang nggak pakai command prompt DOS bisa pakai file explorer sebenarnya di copy-copy saja. Hmm. Nah, kita perintahnya berikutnya adalah tanda seru Kaggle dataset list s ya. Namanya apa yang kita cari apa? Misalkan saham ya, atau sales, atau misalkan kita ingin mencari data apa, misalkan data eh, barang, misalkan komputer atau apa, bebas-bebas saja sebenarnya. Nah, ini datanya sudah kita lakukan ya. Nah, kemudian kita akan cari ini teman-teman ya, yang sales yang mana yang akan dilakukan. Bebas saja sebenarnya teman-teman. Misalkan kita ingin nyari yang, coba saya geserkan dulu, besar dulu. Misalkan, oh ini data semua nih, ada sedan warna 3D vehicle, ini berarti data kendaraan ya. Kita coba yang ini ya. Kita coba yang ini teman-teman, di blok aja, klik kanan, eh, copy, kemudian kita lakukan perintah berikutnya. Bisa tambahkan dulu double apa selnya, tanda seru lagi, tanda seru Kaggle, Kaggle datasets, download, download. Kemudian kita di paste di sini ya, di paste di sini. Tadi yang di copy kita pilih. Sebenarnya teman-teman bisa pilih yang lain, silakan. Ini kan contoh saja saya pilih tadi ada oke, oke ada. Oh ini masih running nih kalau seperti ini teman-teman. Nah, recently modified ya seperti sampaikan di pertemuan awal ya. Dataset itu mungkin nih yang udah lama katakanlah tahun 80-an, 70-an yang lama mungkin datanya korup atau hilang gitu. Jadi kita cari lagi namanya juga dataset yang free ya. Tadi saya sudah mencoba untuk percobaan sebenarnya udah ada yang bisa misalkan saya coba yang ini ya teman-teman ya. Nah, tapi jangan khawatir kalau nggak ini kan namanya juga latihan, dicoba lagi aja yang lain. Karena seru, Kaggle, dataset, download. Oke. Oke, letak select skipping phone more recently modified local here. Use post download. Ini karena tadi sudah dilakukan ya. Nah, kita coba lagi yang lain. Ini adalah Muhammad 7786. Kita coba yang ini. Google, dataset, download. Nah, ini perintahnya apa tuh, teman-teman? CC by NC for final itu artinya perintahnya nih kalau kita pengelola jurnal akan paham. Kebetulan saya juga adalah editor in chief di jurnal JICT, Journal of Informatics and Information Technology di Telkom University Jakarta ya. Jadi itu sebenarnya ada suatu yang di share paper, artikel atau apapun itu sifatnya adalah free ya, tetapi memang ya seperti kalau di jurnal itu kan ada open access ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi si autornya yang berbayar ketika dia publish itu ya. Nah, ini ada di C user asser program Python only. Nah, kita lihat sekarang, kita lihat datanya. Nanti coba di sini C user
Azure, kemudian apa tuh? Program Python only. Jadi namanya ada apa tuh? Sales, apa namanya? Kita cek lagi teman-teman. Eh, Pharma Sales Data. Pharma Sales Data ya namanya ya. Pharma Sales Data. Ada nggak Pharma Sales Data? Eh, oke nih ya. Nah, kita klik. Wah, datanya banyak banget ya, teman-teman ya. Tadi yang saya lihat biasanya bisanya satu, tapi kalau banyak berarti ya dia sudah memberikan banyak data nih. Ada yang daily-nya, oh bahkan data prediksinya ada yang harian, ada yang hourly per jam, ada yang monthly, ada yang weekly. Wah, nih luar biasa nih datanya. Kita coba yang bulanan ya, misalkan. Nah, ini datanya nih ya, teman-teman. Banyak banget nih. Mungkin hanya 71 record ya, tapi dia dipecah-pecah tadi ya. Misalkan nih ada datum, ada ini mungkin teman-teman yang pakar ekonomi akan paham ya. Tetapi kita akan coba lakukan prediksi. Nah, kita coba misalkan ini sales monthly ya. Misalkan saya pindahkan aja ke sini. Saya sudah buat folder data, saya simpankan di sini buat sharing ke teman-teman. Ini sales monthly. Nah, kemudian karena kita sudah berhasil menggunakan ini, ya kita tidak perlu lakukan contoh yang di pertemuan awal saya dengan Kaggle itu kan kita bisa melakukan sorting, kita bisa melakukan tampilan. Tapi kan yang kita lakukan di pertemuan ini adalah kita ingin menampilkan datanya itu adalah eh, menggunakan codingan Python. Jadi nanti akan tampil scatter plotnya. Nah, jadi lebih menarik ya dan pemahaman kita selaku programmer teman-teman akan menarik ya. Mungkin kita save dulu saja namanya program labeling eh, dataset sales Kaggle Python. Mungkin saya namakan gini aja dah. Oke, kemudian saya save. Kemudian saya coba bikin file baru lagi. Nah, kita akan buat di sini teman-teman. Kita mungkin di sini akan nambahkan saja eh, program prediksi sales atau penjualan dengan algoritma kan algoritma machine learning ya teman-teman ya algoritma machine learning linear regression dengan Python. Oke, nah kita akan coba buat di sini. Nah kita akan coba coding dari awal bareng-bareng teman-teman ya. Eh, nah kita akan coba coding bareng-bareng. Misalkan di sini, bentar, saya sudah buatkan. Hmm, oke, import. Selain saya jelaskan mungkin ya teman-teman ya, secara general ya. Input, pandas, ini adalah kalau kita bikin variabel library yang diperlukan. Import, pandas, s, pd itu ya, kayak kemarin ya. Kemudian import, numpy, saya juga udah jelaskan. Numpy ya yang digunakan untuk nanti ada perhitungan matematik, misalkan itu teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya, misalkan np, kemudian import matplotlib ya. Nah, matplotlib plot. Jadi kita akan membuat nanti scatter plot teman-teman. SPLT. Matplotlib ya. Oke teman-teman ya kalau salah typo cek lagi. Kemudian kita buat from scikit-learn model. Jadi kita akan menggunakan namanya model nanti eh, model linear regression. Kita akan membagi kalau dalam machine learning itu saya jelaskan di intro. Lihat lagi YouTube saya teman-teman kalau lupa di intro to machine learning itu saya jelaskan bahwa di dalam machine learning itu perlu yang namanya dataset. Di dalam dataset itu kalau kita menggunakan supervised learning itu kan kalau kita akan membuat program itu kita bagi menjadi data training dan atau data alti dan data uji. Nah, yang umum itu kalau secara scientific ilmu penelitian itu minimum 80% di data training, 20% pengujian. Jadi
biar lebih presisinya lebih lebih, lebih pas gitu ya. Tidak 70 mungkin terlalu rendah, apalagi 60 gitu ya. Oke, selection. Jadi di sini kita buat import train test, kemudian split. Ya. Kemudian kita buat, sorry, kalau salah ketik dibetulin dulu kalau kelihat. Kalau tidak kelihatan ketika diskusi jalan ya perbaiki. Ini tadi kan saya tulis POM ya, itu dia tidak hijau nih. Kalau kalau hijau itu udah betul tulisannya from. Kalau POM itu ngebentuk, kalau from itu kan dari Skylet ya. Dari Skyline, dari Skyline. Nah kita akan membuat model namanya linear model import. Jadi si modelnya sebenarnya udah ada. Rumus yang mana? Yang tadi dia sama dengan A tambah B kali X gitu ya. Import linear regression regression double S regression ya. Regression. Oke, kemudian from Skyline matrix import hmm, sorry model salah nih pasti import mean squared. Jadi saya sekalian jelaskan secara general ya maksud dari kodenya teman-teman. Jadi kalau di dalam prediksi teman-teman itu yang dihitung itu adalah nilai akurasinya. Jadi nilai akurasi semakin mendekati 100% semakin baik. Nah, kemudian yang kedua juga yang dihitung itu adalah ada yang namanya mean square error atau MSE. Jadi semakin mendekati ke nol itu nilainya semakin bagus itu ya. Jadi kadang-kala misalkan di penelitian yang kami lakukan, melakukan algoritma comparison gitu ya. Itu untuk data spasial yang kami teliti berbasis satelit itu ternyata tidak asal algoritma kebaruan dia operasinya lebih baik tidak karena kan persepsinya berbeda misalkan data kebaruan seperti yang deep learning salah satunya adalah pakai eh, si ANN ya itu dia memerlukan data yang besar jadi kalau datanya kecil justru nilai akurasinya bagus, tetapi nilai si mean square error-nya adalah ngaco. Nah, ini berarti eh, kadang si algoritma itu harus dicoba karena tidak setiap dataset itu ini pasti akan terselesaikan dengan algoritma kebaruan, tidak itu ya. Jadi itulah kita gunanya untuk mengecek ya teman-teman ya. Nah, kemudian ya di sini kita coba sekarang baca file ya baca file CSV. Dari mana CSV? Tadi yang sudah kita kopikan ke yang kita download atau grabbing dari Kaggle tadi ya. Nah, di sini kita bikin variabel dulu, misalkan variabel pet sama dengan. Nah, ini caranya gimana? Caranya gini teman-teman, nggak usah diketik, di copy aja. Nah, misalkan kita copy ke sini. Tadi kita sudah bikin namanya. Sorry, saya harus yakinkan ini saya sudah share desktop ya, biar teman-teman saya bolak-balik ke browser, ke Python, ke ini betul ya. Oke, oke. Di sini sudah ada variabel data. Ya, data tadi yang kita akan prediksi adalah Pak sales monthly. Nah, kita klikkan aja di sini copy as path. Nah, kemudian kita balik lagi ke Python-nya, kita kopikan di sini. Kita hapus yang tanda stringnya, string double yang di dalamnya ya. Oke. Nah, kemudian ini namanya sales monthly CSV ya, yang akan kita buat. Nah, kemudian, oke, kemudian kita masukkan data sama dengan PD. PD itu kan tadi dari Pandas ya, teman-teman. Berarti data ini data variabel baru, namanya data. Read underscore CSV, kemudian file fetch. Oke, file fetch ya. Nah, kemudian kita bikin komentar lagi, katakanlah siapkan feature dan target. Oke, jadi sekarang kita akan membuat tadi ya Pak, untuk si data yang akan kita
yang akan kita jadikan ini si feature independennya yang mana gitu ya. Kemudian jadikan targetnya yang mana gitu ya. Nah, ini untuk ini. Jadi misalkan X ini konsisten kan kalau X-nya mau besar besar, kalau mau kecil kecil. Misalkan saya buat kecil. Nah, kemudian misalkan tadi one titik, one titik. Wah, codingannya banyak banget. Pak. Ya, jadi programmer harus mau belajar ini teman-teman eh, menulis skrip yang banyak. Eh, karena semakin banyak berlatih, insya Allah eh, semakin terekam dan daya nalar kita semakin teruji, insya Allah ya. Ini fitur independen. Boleh kita kasih komentar ya, independen. Kemudian yang Y sama dengan data, data apa? Katakanlah total, amount, hanya satu ya. Amount, nah ini adalah sebagai apa dia? Sorry, dot values. Nah, ini sebagai target ya. Scratch, pakai scratch teman-teman ya. Ini sebagai target ya. Nah, kemudian kita bagi data, training dan data uji ya. Jadi ingat base learning itu konsepnya tadi ada eh, pengujian data training dan data latih. Misalkan X train, X test, X test, kemudian Y train, kemudian Y test ya teman-teman ya. Kemudian tadi train, test, split kita bagi eh, X Y, X, Y sama dengan tes. Ya, kita geserkan. Tes size-nya berapa? Tadi saya sampaikan 80%. Berarti tes size-nya adalah 0,2. 0,2. Kemudian random state-nya berapa? Random state ini nanti ukuran yang dilakukan acaknya teman-teman ya. Kalau datanya banyak kan. Sebetulnya kalau di data yang saya sudah mendownload juga data yang dari set yang lain itu sampai ribuan itu. Contoh di sini kecil tadi, tetapi karena dia memang dibuatnya ada mandi, ada harian, ada hour, mungkin yang hour banyak gitu ya. Nanti kita lihat ya teman-teman. Kita cobakan yang acak aja nanti dataset itu bisa kita diubah. Random set misalkan kita isi dengan 30 berapa aja bebas ini sebenarnya. Nah, kemudian oke kalau sudah kita latih ya, latih, latih model regresi. Nah, di sini model model sama dengan linear regression. Ini kan si modelnya sudah ada nih. Si library Python-nya sudah mengambil rumus yang tadi Y sama dengan A tambah B kali X. Ya. Nah, kemudian model dot fit. Nah, di sini dot fit X si X train, kemudian dan Y train. Ya. Kemudian kita lakukan prediksi pada data uji. Inilah. Lakukan prediksi pada data uji. Jadi, Y prediksi, ingat ya itu tadi untuk data yang independennya ya, kita yang akan dicarinya kan si targetnya ya. Prediksi sama dengan model predik dari si yang X test ya.
Nah, kemudian kita tampilkan model ya COF dengan model COF untuk indeks dari yang ke nol lainnya. Kemudian intercept, model intercept, kemudian MSA itu apa? Mean squared error, mean squared error, itu untuk y-test berarti y-test dan y-prediksi. Kemudian R kuadrat yang ingin kita hitung. Jadi kalau di dalam random forest ada R to score sama nih karena kita prediksi sama. R to score-nya ingin kita hitung. R to score-nya adalah untuk y-test dan y-predik. Jadi biar nanti kita tahu teman-teman yang dilakukan pengujian kita dan yang diprediksi oleh komputer. Komputer kan ini udah pintar ceritanya, udah kita kasih data. Kita lakukan apakah mendekati atau bagaimana gitu. Kalau misalkan kan semakin mendekati 100% kan artinya si prediksi komputer itu semakin bagus. Misalkan kita punya model yang diprediksi hasilnya 85, 90 itu masih bagus. 80 masih oke lah. Tapi kalau misalkan hasilnya 70 ya untuk kondisi tertentu mungkin bisa dikatakan bagus kalau datanya rumit atau bagaimana. Misalkan kalau hasilnya 40 di bawah 50 itu berarti eh, tidak bagus. Misalkan ada datasetnya yang korup atau apa ya. Ini ini ya konsep machine learning ya teman-teman ya. Nah kalau udah kita tampilkan teman-teman di sini print, di sini F kita tampilkan koefisien dari B. Kan kita menghitung si B itu koefisien ya teman-teman ya. Nanti kalau belum terlalu paham di konsep model matematik, teman-teman bisa, insya Allah saya ingin sharing juga di pembuatan model matematiknya ya. Cuma kalau membuat coding Python aja ini cukup banyak. Kalau di sini nanti hasilnya akan lebih terbayang karena langsung keluar sekedar plotnya, insya Allah teman-teman ya. Di sini tadi ini kita diambil dari ini ya teman-teman ya. Kalau dari memori itu ingat pakai apa teman-teman? Pakai berawal. Jadi ini pakai berawal nih, ya, yang udah kita codingkan nih. Eh, di sini koef koefisien eh, oke, dua F. Kemudian kalau ada dua dihilangkan satu untuk si double tutupnya. Print F, katakanlah intercept untuk A-nya berapa sih gitu ya. Nah, kita samain aja di sini garisnya. Titik dua intercept. Oke, berawal ya teman-teman. Intercept. Oke, oke. Print F, mean square errornya berapa? Mean square error atau MSE ya. Jadi ini berapa? Ini MSE. Oke. Oops, klik Hibernate. Sorry, teman-teman. Terakhir, terakhir print F, kita hitung skornya. Skor untuk R to skornya berapa? Ini harus saya pakatkan nih teman-teman ya. Cuma ini maksudnya R kuadrat. R kuadrat skornya ya teman-teman ya. Ini berapa? Oke ya, itu. Kemudian, sorry.
titik dua. Ini adalah R2 berarti sama dengan titik 2F. Oke, nah terakhir kita tinggal buat grafik. Buat grafik. Buat grafik. Alhamdulillah udah. Ajan, PLT, figur, size. Ini untuk ukurannya teman-teman nanti boleh diganti ya. Contoh yang defaultnya kami buat 10:6. Oke, kemudian PLT, scatter plot, X test, Y test. Kembang bolak-balik. Kembang bolak-balik. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabbana wa lakal wassalatu wassalamu. Oke ya teman-teman ya, lanjut dikit lagi ya. Script codingannya kita bereskan dulu. PLT, X label, quantity, kemudian PLT, betul. Y label, total amount, kemudian PLT, legend, kemudian PLT, read, true, ini boolean ya, true false teman-teman. Line, style, dan stylenya apa? Pakai strip,
udah ajan. Mungkin nanti kita break sudah asar. Kita coba periksa dulu kodenya. Karena di dalam kode belum tentu benar langsung. Tidak masalah kalau teman-teman belajar coding. Nanti dikoreksi satu-satu. PLT show. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, ini belum tentu benar, tapi saya save dulu. Maksudnya codingannya belum tentu benar kan bisa ada typo, bisa apa gitu ya. Program katakanlah apa nih buat dari program prediksi sales eh eh, prediksi sales dengan Python lah gitu aja ya. Oke, kita save. Oke ya, ini sepertinya ini harusnya double slash ya kalau di sistem sepertinya. eh, Double slash kalau di D satu ya atau di yang lainnya program Python tersimpan di data. Oke, kemudian namanya tadi udah itu copy dari pet salesman sales monthly ya. Oke, sekarang kita coba running dulu. Oke, ada yang salah. Line 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 from tadi ya teman-teman ya. Kalau from bentuk, kalau from dari from ya. Line 42 fix LT quantity, quantity katanya salah nih. Quantity apa salahnya? PL text label nih kayaknya kurungnya. Itu ada kurung ya. Ada kurungnya tuh. Ada kurung awal, tidak ada kurung akhir. Line 45 line style. Nih, PLT grid kurungnya ke sini, kebalik ya, teman-teman. Nah, sorry, PLT grid true, bukan tree. True line style ini alfanya 0,6. Saya coba running. Masih ada error. No module name Skyline. Oke, Skyline-nya nih error nih. Skyline. Skyline model underscore selection import plain text. Nah, ini berarti library ada yang kurang nih. Nah, kita coba dulu lagi teman-teman ya. Plain text import train test split linear. Linear. Oke, linear model ya teman-teman ya. Model import import linear regression. Ini harus betul teman-teman karena dia kan udah namanya reserved word kata yang sudah deklarasikan. Sklearn matrix import main squad error R to score. R to score error. R to score bukan R to error. Ya, R to score. Alhamdulillah. Oke, masih ada error. Yang ada tipe tem, linear regression, learner. Nah, ini kayaknya ada yang salah nih. Oke, eh, wait minute teman-teman ya. Insya Allah saya lanjutkan nanti sudah sholat asar nih. Kita to be continue insya Allah. Eh, Oke, atau saya lanjut mungkin di video yang kedua ya. Nanti akan kita gabungkan aja ya. Ya, terima kasih teman-teman. Kita akan cobakan nanti programnya. Oke, kita lanjut sudah sholat asar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kasihan Tuhan Barokan fi. Oke, tadi mohon maaf teman-teman kita break dulu ya karena
Kita sholat asar dulu berjamaah di masjid. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Oke, eh, saya akan melanjutkan dari codingan yang tadi kita error ya. Jadi saya sekarang akan menjelaskan ulang ke teman-teman. Jadi kalau penulisan coding tadi di programming ada typo, itu biasa. Jadi dicoba terus kayak kayak yang saat ini saya lakukan ya. Tetapi kalau misalkan eh, typo-nya sudah kita betulkan, nanti insya Allah akan jadi betul. Misalkan tadi saya banyak typo. Nih, tadi sebelumnya saya linear ya. Itu kan bukan linear, tapi linear regression itu adalah circuit code ya. Nah, kemudian yang kedua, ini teman-teman ya, saya cek lagi di dataset. Coba kita masuk lagi ke dataset yang tadi ya. Saya sudah mendownload file. Tadi file yang saya download itu ada dua sebenarnya. Tadi ada yang file yang namanya data sales ya. Kemudian ada file yang namanya saya ambil lagi tadi dari Parma Sales yang ini ya. Nah, Parma Sales Data. Nah, ini harus perhatikan teman-teman. Karena kalau si prediksi itu nanti dia akan membaca variabel dependennya X, kemudian ke variabel yang akan kita targetkan itu Y itu ya. Ingat rumusnya linear regression itu adalah Y sama dengan A tambah B kali X itu ya. Nah, di contoh yang tadi ini ternyata saya kelupaan nih. Karena sebelumnya saya pakai dataset namanya sales data ya. Nah, ini saya ubah ke monthly. Jadi di sini tidak ada nih. Coba lihat teman-teman nih. Di sini ini adalah yang akan disebut dengan feature atau atributnya. Hanya adanya datum, MC apa tuh? M01A, M01N, 02, 2B ini sejenis rumus ya. Sejenis bukan rumus, sejenis nama variabel ya. Nah, maka kita ganti nih. Yang saya ingin tunjukkan ke teman-teman, ini kan saya membuat si data ini, teman-teman yang sebelumnya. Sebelumnya datanya adalah saya buat di data yang namanya sorry, ntar saya cek lagi. Yang data sales. Nah, retail sales dataset ya. Jadi kalau tadi salah ngedownload bisa disesuaikan teman-teman. Yang penting kuantitinya sama ya. Nah, di retail sales dataset ini asumsinya di sini ini kan datanya banyak nih. Eh, Oke, saya plus dulu. Ini ada berapa record nih? Wah, lumayan banyak nih. Wow, berapa record nih? 1001 record ya. Nah, dia ini berisi datanya adalah teman-teman bisa lihat di sini ada transaction ID, ini transaction ID-nya, kemudian ada ID date-nya, nih tanggalnya tanggal berapa, transaction ID itu 1, 2, 3 ini sebenarnya pakai auto increment ya, jadi ascending langsung. Kemudian ada customer ID-nya, misalkan Casto 001, Casto 002, Cas 003 gitu dan selanjutnya ID gendernya siapa, misalkan berarti ID gendernya apakah male atau female gitu ya. Nah, kemudian age berapa usianya 34 misalkan. Nah, produk apa? Contohnya di sini misalkan di sini apakah beauty, kecantikan, clothing, pakaian, elektronik gitu ya. Kemudian kategorinya mungkin ini buat kategori 3 misalkan untuk beauty, clothing 2, elektronik 1 gitu ya. Kemudian kuantitinya berapa? Jumlahnya berapa? 50. Kemudian price per unit berapa? Price per unitnya 150. Nah, di sini misalkan kita akan hitung dari si kuantiti dari jumlah ini nih ke total amount-nya itu berapa gitu. Misalkan kalau jumlah segini diprediksi harga ini jadi berapa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kita akan menggunakan file yang ini. Jadi kalau di yang tadi sebelumnya saya menggunakan file dataset yang salah, itu teman-teman cek ke si apa namanya atribut atau indikatornya. Ini kan yang di atas ini namanya ini teman-teman ini adalah kalau di dalam tabel ini adalah namanya atribut atau feature ya kalau di dalam istilah machine learning ya. Nah ini ada nggak? Tadi akan kita deteksikan quantity terhadap total amount gitu ya. Total amount-nya berapa gitu. Nah makanya kalau tadi saya klik di sales amount karena saya mencontohkan ke teman-teman ngambil data itu. Nah artinya teman-teman kalau mau data yang sebelumnya diganti aja datanya. Sebelumnya kan ini datanya adalah tadi yang saya contohkan ke teman ini data pakai Parma Sales Data. Nah, ganti dengan data yang real sales data set. Nah, ini diambil dari datanya tadi yang Mohammed 767 kalau nggak salah ya.
Nah, silakan nanti di caranya ada di video yang pertama tadi. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang datanya kita sesuaikan teman-teman ya. Jadi datanya kita akan ambil yang ini. Datanya kita akan ambil eh, ada di portal data udah saya pindahkan yang sales dataset. Kita klik kanan saja, copy as path. Kemudian, nah kita simpan di sini aja ya teman-teman ya. Oke, kita paste di sini. Kemudian kita hapus yang double string di dalamnya. Oke, Bismillah kita coba running. Oke, ini masih ada yang salah ya. Unicode, oke, kan code dekat byte position 2 dan 3 line 9 yang mana? Itu 2. Oke. Oke ya, ini kalau tadi ya saya sampaikan ya ada beberapa file yang di luar file sistem itu kan kalau di sistem itu perlu hak akses ya. Jadi beda simbolnya harus dikasih backslash-nya double ya. Kalau misalkan disimpannya teman-teman di D, di E selain di sistem itu boleh boleh eh, satu aja backslash-nya. Bismillah kita save lagi. Saya berdetail sedikit. Nah, ini teman-teman ya, kalau dari in-nya itu sudah tidak ada error, berarti akan betul tampil. Nah, ini teman-teman ya, grafiknya sudah kelihatan ya. Jadi prediksi kalau misalkan si kuantitinya 2, kurang lebih berapa sih tadi price-nya? Katakanlah ini adalah total amount-nya. Total amount-nya nih dalam tadi kalau kita coba kita back ke saya sudah share desktop ya teman-teman. Nah, kita back lagi ke data Excel-nya. Nah, ini kan datanya ini ya, teman-teman ya. Kita punya data ini nih. Tadi kan eh, price per unitnya ini adalah 50 gitu ya. Kemudian total amount-nya berapa gitu ya. Nah, kita ingin prediksi kalau eh, harga per unitnya segini, totalnya kira-kira berapa gitu. Nah, itu yang dilakukan diprediksi oleh si machine learning. Nah, kalau kita lihat satu-satu kan, apalagi data jutaan, ya eh, seorang pegawai akan sulit dan memerlukan waktu yang lama. Makanya dengan machine learning kita prediksi bisa lebih lebih cepat ya. Nah, salah satunya ini ya, teman-teman ya. Nah, ini di sini bisa dilihat teman-teman ya, koefisiennya eh, 184,45. Nanti kalau kita hitung pakai rumus model matematis, ada rumusnya B cukup banyak, misalkan sigma dari eh, I sampai 1 pangkat N, N-nya berapa, dikurangi, ada rumusnya yang penjabaran dari tadi yang Y sama dengan A tambah B, A tambah B kali X, karena B-nya diturunkan rumusnya ya. Nah, interceptnya ini min 21,52. Nah, min squared errornya ini 288,03. Skor R2-nya adalah 0,12 ya. Ini adalah contoh data aktual. Ini data aktualnya nih. Kemudian ini adalah contoh prediksinya itu ya. Jadi semakin mendekati tadi ya, yang mendekati itu kan semakin bagus ya. Nah, nah, ini contoh yang kita lakukan. Ya, mungkin nanti biar ada gambarannya, kita bisa membuat model matematisnya bareng-bareng ya, teman-teman. Ya, kita bisa ini kita save dulu tadi. Ini program prediksi sales uh, featuring Python aja lah. Featuring Python. Jadi dengan dataset yang kita perlu pilih Kaggle ya. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita save juga program sales data uh, from Kaggle ya. Oke, silakan nanti cobakan codingannya ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kita bisa tambahkan suatu seleksi tadi apakah kuantitinya ada atau tidak nggak apa-apa. Kalau tidak sebenarnya tadi kita udah meyakinkan yang penting kita cek dulu tadi ke si datasetnya ada nggak sih variabel yang akan kita prediksi yang jadikan variabel dependen dan variabel independennya yaitu variabel quantity dan total amount-nya. Tapi kalau tadi misalkan
tadi ketika error itu saya coba dijalankan, tetapi masih error. Kenapa gitu? Kok tidak kebaca quantity dan amount? Ternyata saya salah dataset. Makanya ini saya jelaskan ke teman-teman, bisa diubah ke dataset yang sebelumnya menggunakan itu, sebelumnya saya gunakan itu menggunakan data retail sales dataset. Jadi contoh untuk dataset penjualan retail ya. Oke, saya kira itu saja. Silahkan dicobakan. Nanti mungkin kalau agak bingung teman-teman, saya coba simpan data filenya di link YouTube di channel ini. Jadi silahkan teman-teman nanti di subscribe dulu yang belum subscribe, like dan komen ya. Semoga bisa memperoleh manfaat dari seri pembelajaran yang tematis. Mohon maaf jika ada kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.